Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam. Tergantung kapan Anda menonton acara ini. Selamat datang di Mojok Mentok, sebuah acara yang akan merangkum berita yang terjadi selama sepekan terakhir. Tentu saja dibawakan secara cerdas, tangkas, dan terengginas oleh saya sendiri, Agus Mulyadi. Agus Mulyadi. Agus Mulyadi. Sebagai host yang akan menemani Anda. Salam dari Binjai. Manchester United dipermalukan Liverpool di kandangnya sendiri dalam laga Premier League pekan ke-9 di Stadion Old Trafford. Dalam laga tersebut MU dibantai Liverpool 5 gol tanpa balas. Gol Liverpool dicetak oleh Naby Keita, Diogo Jota, dan 3 gol beruntun dari Mohamed Salah. Kekalahan tersebut tentu saja menjadi berita besar dan membuat MU menjadi bulan-bulanan netizen. Maklum saja, dalam pertandingan tersebut Manchester United memang tampil sangat buruk. Pertahanan mereka kacau, penguasaan bola mereka juga hanya 36%. Penampilan buruk tersebut semakin lengkap sebab 6 pemain MU diganjar kartu kuning dan 1 pemain MU yakni Paul Pogba diganjar kartu merah karena tackle berbahayanya terhadap Naby Keita. Kekalahan memalukan di kandang sendiri oleh musuh bebuyutan ini makin memperbesar tekanan dari fans MU agar Ole Gunnar Solskjaer segera hengkang dari MU. Kekalahan tersebut membuat MU masih tertahan di peringkat 7 Liga Inggris sementara Liverpool masih terus memperpanjang rekor tak terkalahkan mereka di Premier League musim ini. Tambahan 3 poin yang berhasil mereka petik dari kunjungannya ke Old Trafford juga membuat Liverpool terus membuntuti Chelsea sebagai pemuncak klasemen dengan torehan 21 poin. Nah kan ya, modiar ya. Sebagai penggemar MU tentu saja saya sedih ya dengan kekalahan ini. Tapi ya mau gimana loh. Lah Solskjaer ini memang lama-lama ini goblok banget ya, goblok ya, dungu ya. Sudah cocok ini namanya ganti jadi Ole Goblok Solskjaer. Lah piye Pak, masa pemain kayak Maguire yang berkali-kali sudah jelas betapa jeleknya itu masih saja dimainkan loh. Maguire itu kan cocoknya ya apa jadi guru penjaskes lah ya. Enggak lebih ya, kok malah dimainkan terus ya, jadi kapten sekalian ya. Aduh, Pogba yang selalu tampil bagus juga malah baru dimainkan babak kedua. Aduh ya pantas kalau kalah ini ya. Nggak tega sebenarnya saya lihat pertandingan yang jelas-jelas bakal kena sensor KPI karena penuh dengan adegan pembantaian ini ya. Apalagi ya Sir Alex Ferguson itu yang terhormat itu nonton langsung loh. Nggak bisa bayangan saya bagaimana perasaan Ferguson loh. Orang setua itu harusnya sudah bisa menikmati masa pensiun dengan tenang ya, zikir ya, ngamal, ngibadah, ngiras Fiostin DS atau apapun lah ya. Pokoknya semua yang mengandung ketenangan. Yalah malah dikasih lihat pertandingan yang bikin hati sedih. Aduh, Jan. Remuk ya. Ini kalau sampai Solskjaer ini nggak segera dipecat ya, ini lama-lama MU berubah dari klub sepak bola menjadi koperasi simpan pinjam ini. Tapi ya Pak gawangnya blang-bleng jebol terus kayak angsuran ya. Tombo hati iku ya 5 perkarane, tapi nek 5 kegulane iku jenenge tambah asu wis bajingan kon. Nama Bribda Arjuna Bagastiawan dalam sepekan terakhir menjadi bahan perbincangan yang sangat ramai di media sosial. Pasalnya, anggota Polantas yang bertugas di PJR Tol Jagorawi itu diketahui menggunakan mobil dinas patroli jalan raya untuk pacaran. Kasus ini terungkap setelah foto bagian dalam mobil patroli yang dikemudikan oleh Bribda Arjuna Bagas tersebut tersebar di media sosial. Kepala Induk Turangga 04 Jagorawi Kompol Fitrisia Kamila mengatakan bahwa pasca insiden tersebut diketahui pihak Polri yang bersangkutan langsung diperiksa oleh Mabes Polri terkait dengan pelanggaran penggunaan mobil patroli tersebut. Setelah melalui pemeriksaan, Bribda Arjuna Bagastiawan pun akhirnya mendapatkan sanksi atas pelanggaran yang ia lakukan. Kepala Kops Lalu Lintas Irjen Pol Istiono secara resmi memutasi Bribda Arjuna Bagastiawan. Bribda Arjuna yang sebelumnya merupakan Bintara Unit Subditwal dan PJR Digakum Korlantas Polri kemudian dimutasi menjadi Bintara Administrasi atau Bamin Subbag SDM Bagrenmin Korlantas Polri. Aduh ini, dan Mas Bribda Arjuna ini loh pacaran kok ya pakai mobil patroli loh. Kayak nggak punya kendaraan lain aja. Padahal kan ya miskin juga enggak ya kan. Melarat apalagi polisi loh. Ya begini nih jadinya ya akibatnya ya. Bukannya romantis malah miris ya. Sudahlah dimutasi jabatannya ya kan. Masih jadi bahan omongan orang se-Indonesia. Apa nggak malu ini? Aduh bos, rugi bandar ini. Nggak BEP ini ya. Tapi ya gimana pun sanksi mutasi tersebut tentu saja harus kita apresiasi ya. Ya sebab kalau tidak justru berbahaya ini ya. Takutnya nanti di masa depan orang pacaran itu pakai kendaraan kerja jadi tren baru gitu. Sekarang ya pacaran pakai mobil patroli.
Bukan nggak mungkin ya, di masa depan itu ada yang pacaran pakai mobil kerja yang lain ya, yang kerjanya di BKKBN misalnya, nanti pacarannya pakai mobil penyuluh keluarga berencana. Terus yang kerjanya di damkar, nanti pacarannya pakai ya mobil pemadam kebakaran. Terus yang kerjanya di tempat penggilingan padi, nanti pacarannya juga pakai mobil selai padi. Aduh kan repot ya. Yang kasihan itu kalau cewek punya pacar, cowoknya itu kerja di tukang sedot WC. Ini kan kasihan banget ya, harus bersedia pacaran naik truk sedot WC itu kan lebih sakit banget toh Pak. Mau romantis juga susah, soalnya nggak ada rayuan yang cocok ya kan. Apa? Cintaku tak sekemreng semuatanku. Apa? Atau dari tai naik ke hati. Wis nggak cocok itu Pak. Wis mending pegat nih aku pacaran bangane mambu tai ngono Pak. Wis kemrengseng, wis dengetak deng deng. Demam serial Korea Selatan Squid Game ternyata menular juga sampai ke Kanwil Kemenkumham Jatim. Dalam gelaran seleksi kompetensi dasar atau SKD CPNS Formasi Penjaga Tahanan dan Pemeriksa Keimigrasian Kanwil Kemenkumham Jawa Timur, panitia yang bertugas untuk mengawasi para peserta seleksi ternyata tampil dengan menggunakan kostum berwarna pink dan topeng bersimbol persegi, bulat, serta segitiga, yang mana merupakan kostum yang dipakai oleh para penjaga permainan dalam serial Squid Game. Tak hanya berkostum, para penjaga ini juga menenteng properti berupa senjata laras panjang seperti selayaknya penjaga di serial Squid Game. Kepala Kanwil Kemenkumham Jatim Krismono mengatakan bahwa pihaknya memang sengaja mengagendakan kostum ala Squid Game ini untuk membuat peserta seleksi menjadi lebih rileks. Selain itu, Krismono juga menyatakan bahwa memang ada kesamaan antara seleksi CPNS ini dengan serial Squid Game, di mana para peserta harus melewati berbagai rintangan dalam permainan. Orang yang bertahan sampai akhir berhak mendapatkan hadiah. Bedanya Squid Game diikuti oleh orang-orang yang putus asa, sedangkan seleksi CPNS diikuti masyarakat yang penuh semangat dan optimisme. Ya, terkait dengan berita tentang penggunaan kostum Squid Game dalam agenda seleksi penerimaan CPNS ini, kita akan berbincang-bincang dengan siapa? Ya, betul, Mas Prayit ya, nama panjangnya Suprayitno. Jadi beliau ini adalah juga mantan orang yang pernah daftar menjadi PNS dan ternyata nggak diterima gitu karena saking gobloknya. Jadi kita akan ngobrol-ngobrol dengan Mas Prayit terkait dengan penggunaan kostum Squid Game dalam seleksi CPNS di Kemenkumham gitu. Halo Mas Prayit, selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam. Kabarnya gimana? Alhamdulillah baik ya. Mas, tadi kan ada berita soal penggunaan pemakaian kostum Squid Game tuh penjaganya itu dalam agenda seleksi penerimaan CPNS. Nah, menurut Mas Prayit gimana itu? Tanggapannya Mas Prayit? Ya. Oh, kurang menantang. Oh iya, loh Mas Prayit dulu pernah juga kan ikut seleksi CPNS itu? Berapa kali? 6 kali. Pernah lolos? Nggak pernah blas. Oh iya, tadi udah dibilangin ya nggak pernah lolos ya. Itu karena jenengan goblok, sial, atau gimana? Dukunnya kurang mandi apa piye, Pak? Oh, karena memang goblok aja. Oke, siap. Lu Mas, terus dulu pas tes itu penjaganya itu ada gitu nggak? Pakai konsep-konsep pakaian unik. Kalau dulu kan ada pas pencoblosan TPS ada yang pakai kostum setan, ada yang pakai kostum wayang. Terus sekarang seleksi CPNS pakai kostum Squid Game. Kalau dulu zamannya Mas Prayit penjaganya itu pakai kostum yang aneh-aneh gitu nggak? Oh, enggak. Terus lo udah melejit gitu. Lo kan jenengan macan udah gak pakai pakaian. Oh, cuma dibikin sensual gitu. Terus tujuannya biar apa gitu? Oh, biar para peserta itu teralihkan konsentrasinya, terus jadi tersaring siapa yang fokus siapa yang enggak gitu. Berarti jenengan termasuk orang yang enggak fokus ya? Jadi dulu Mas Prayit pas tes itu juga berkali-kali ngeliatin penjaganya karena mereka berpenampilan sensual. Oh iya. Oh iya. Oh iya, pantes ngacengan awakmu. Terus gimana? Akhirnya nggak lolos itu ya gara-gara itu ya, nggak konsen gitu ya. Gampang kemrengseng, gampang kona. Oh iya. Oh iya. Jadi memang syarat menjadi abdi negara memang tidak boleh ngacengan, tidak boleh gampang kemrengseng gitu ya. Tidak boleh STTB gitu ya, sange tak terbendung gitu, nggak boleh ya. Oke, siap. Terima kasih Mas Prayit. Ya, obrolan barusan sekaligus menjadi pengakhir ya acara Mojok Mentok pada hari ini. Sampai jumpa di episode berikutnya, tentu saja dengan narasumber yang jauh lebih
pinter ya dan jauh lebih punya intelektual ketimbang Suprayitno yang berkali-kali daftar PNS tapi nggak keterima ini. Sampai jumpa di episode berikutnya. Selamat malam, selamat pagi, selamat sore, selamat siang. Tergantung kapan Anda menonton acara ini ya. Salam dari Binjai. Yes.